menjadi jalan Tuhan, bisa menjadi terang bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tes, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, bulan ini Bapak Ibu kita masuk ke satu tema baru. Tadi suami saya menyampaikan Hineni, tapi saya mau ambil dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Boleh tolong ditampilkan slide-nya, yaitu hati seorang hamba. Saya rasa ini jauh lebih mudah dipahami daripada Hineni, tetapi akan memiliki makna yang sama. Hineni adalah hati seorang hamba. Hati seorang hamba yang seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dengan cerita ini. Sebuah cerita yang tidak asing buat kita semua dan anak sekolah minggu juga tahu, yaitu tentang kelahiran juru selamat kita. Untuk Tuhan menebus semua manusia di bumi ini, dalam prosesnya, dalam rancangannya, di mana Tuhan harus turun menjadi seorang manusia, maka Tuhan memerlukan sebuah rahim manusia agar dia terlahir di bumi sebagai manusia. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan memilih rahim dari seorang wanita muda, seorang gadis yang bernama Maria. Pertanyaannya adalah, kenapa Maria? Sebuah pertanyaan yang mengganggu di benak saya, kenapa Maria? Bukankah wanita di bumi ini banyak? Seandainya itu adalah sebuah kesempatan, seandainya itu adalah sebuah anugerah, kenapa anugerah itu jatuh kepada Maria? Seandainya itu adalah sebuah kehormatan dari surga, kenapa kehormatan itu jatuh pada Maria? Bukankah wanita di bumi ini banyak jumlahnya? Bukankah wanita di Israel itu banyak jumlahnya? Pertanyaannya adalah, kenapa Maria? Bapak Ibu, Alkitab tidak menjelaskan. Tadi saya pastikan lagi, saya baca di dalam Matius, di dalam Lukas. Alkitab tidak menjelaskan alasan Tuhan mengapa memilih Maria. Luar biasa ya, ini Tuhan punya proyek untuk menyelamatkan manusia di seluruh dunia. Dan dia membutuhkan satu manusia yang rahimnya menjadi alat untuk dia menjadi manusia. Dan dia harus memilih dari semua manusia yang ada di bumi, dari semua wanita yang ada di bumi, dan Maria yang terpilih. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya kenapa Maria? Dan Alkitab tidak menjelaskan, tetapi saya menemukannya Bapak Ibu di dalam Lukas 1 ayat 38. Boleh tolong diklik Lukas 1 ayat 38. Maria berkata seperti ini. Pada waktu, saya enggak mengulangi ceritanya ya supaya tidak terlalu panjang. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, malaikat Tuhan datang kepada Maria dan menyampaikan kabar itu. Dan inilah respon Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu, saya menemukan mengapa Maria, karena Maria memiliki respon hati yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau seandainya pada saat itu Maria tidak berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau Maria berkata, aduh jangan saya Tuhan. Aduh yang lain sajalah. Aduh saya gak siap Tuhan. Aduh, 1001 alasan Maria ungkapkan kepada Tuhan. Kalau Maria tidak berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, maka Alkitab ceritanya akan berbeda. Ceritanya bukan lagi Yusuf dan Maria. Kenapa ceritanya jadi Yusuf dan Maria? Karena Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Setuju Bapak Ibu? Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Tapi ketika Tuhan datang
dan memberikan sesuatu di dalam hidup kita, mungkin itu dorongan, mungkin itu tugas, mungkin itu perintah, apakah kita berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang menentukan sesungguhnya apakah rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita atau tidak. Nah Bapak Ibu, berkata jadilah padaku menurut perkataanmu untuk semua yang membawa kenyamanan dalam hidup kita itu mudah. Kalau berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kita gampang banget, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan memberkati engkau. Gampang kita ngomong, jadilah padaku menurut perkataanmu. Betul Bapak Ibu? Semua hal yang membawa kenyamanan, semua hal yang membawa berkat, semua hal yang membawa perlindungan, mudah sekali untuk kita berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi kita tahu bersama Bapak Ibu, pada waktu Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia sedang siap menerima resiko yang besar dari ketaatannya. Dia tidak berpikir, wah saya bakal terkenal nih, jadi wanita di seluruh dunia nih. Dia bahkan nggak tahu ceritanya bakal bagaimana Bapak Ibu. Yang pasti demi ketaatannya dia rela mengorbankan semua hidupnya. Pertama mimpinya. Pada saat itu dia sedang dalam proses pernikahan, dia bertunangan dengan Yusuf. Nah, di sini ada yang baru menikah, Sisma. Pengantin baru. Kalau mau menikah rasanya gimana sis? Oh, ada juga ini pasangan muda kita yang sedang merancangkan pernikahan. Wah, udah punya begitu banyak rancangan. Orang yang kita cintai nih, orang yang didoakan nih, orang yang ditunggu-tunggu nih, sekian waktu. Tiba-tiba pada waktu Maria berkata jadilah padaku menurut perkataanmu, Maria pada saat itu gak tahu loh, malaikat gak bilang tenang aja nanti Yusuf gak akan tinggalin kamu. Malaikat gak kasih kisi-kisi itu. Maria siap untuk kehilangan orang yang dia cintai. Maria siap untuk kehilangan pasangan hidupnya. Maria siap untuk kehilangan semua rencana-rencana dalam hidupnya. Setiap kita pasti punya agenda hidup, betul Bapak Ibu? Oh saya nanti mau begini, saya nanti mau begini, saya nanti mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kita semua punya agenda hidup. Tapi pada waktu Maria berkata jadilah padaku menurut perkataanmu, Maria siap menyingkirkan agenda hidupnya, digantikan dengan agendanya Tuhan. Dia gak punya lagi agenda hidup. Dia bakal bagaimana ke depannya, dia bagaimana nanti pernikahannya, dia bagaimana masa depannya. Dia gak punya lagi semuanya itu Bapak Ibu. Itu adalah resiko dari sebuah ketaatan Maria. Dia bahkan bersedia untuk kehilangan nama baiknya. Dia akan dianggap sebagai wanita yang hamil di luar nikah. Apa yang lebih baik daripada nama baik Bapak Ibu? Bahkan bukan cuma nama baik, tapi dia juga harus siap dengan resiko kehilangan nyawa. Karena pada zaman itu wanita di luar nikah, dia harus dilempar, dia dianggap melakukan perzinahan dan hukumnya dia harus dilempar batu. Dirajam sampai mati. Jadi Bapak Ibu, waktu Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria siap. Bukan cuman mimpinya, bukan cuman masa depannya, bukan cuman agenda hidupnya, tapi total bahkan sampai nyawanya pun dia berikan kepada Tuhannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita gimana Bapak Ibu? Bisa enggak kita ngomong jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Kalau kita tahu resiko ketaatan kita membawa banyak hal kerugian secara daging dalam hidup kita.
Kalau gara-gara kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu harus kehilangan agenda hidup, diganti dengan agendanya Tuhan. Siapkah? Kalau gara-gara kita taat sama Tuhan, kita harus kehilangan nyawa. Siapkah? Kalau gara-gara kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu harus kehilangan nama baik. Siapkah? Jadi Bapak Ibu, Maria ini ajaib banget sesungguhnya kalau direnungkan. Ketaatannya itu luar biasa. Cuman mungkin kita udah dari sekolah minggu dicekokin cerita ini jadi kayaknya biasa-biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau renungkan ini tuh kayak gak masuk akal loh. Maria pada saat itu untuk membayar harga ketaatannya kepada Tuhan. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa Maria bisa memiliki ketaatan yang luar biasa? Dan jawabannya saya temukan pada ayat yang sama di bagian depannya. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan setelah itu baru Maria melanjutkan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Itu yang akan menjadi topik kita di bulan ini. Hamba Tuhan. Boleh katakan sama-sama, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Siapa sih hamba Tuhan? Siapa hamba Tuhan Bapak Ibu? Pendeta. Siapa hamba Tuhan? Seringkali hamba Tuhan ditafsirkan sebagai seorang pendeta, seorang gembala, seorang yang sudah masuk sekolah Alkitab, itu hamba Tuhan. Atau paling rendah seorang yang sudah melayani Tuhan. Nah itu hamba Tuhan, melayani itu hamba Tuhan. Tapi Maria bukan lulusan sekolah Alkitab Bapak Ibu. Maria bukan seorang pendeta. Maria adalah seorang wanita muda biasa. Jadi apakah hamba Tuhan itu adalah seorang pendeta, seorang gembala, seorang pelayan? Konteksnya dalam Maria bukan. Penafsiran yang lain seringkali hamba Tuhan itu adalah orang yang mengabdikan jati diri orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus. Biasanya kita semua orang percaya inilah hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Tapi pertanyaannya apakah benar bahwa kita semua yang sudah ditebus oleh Yesus kita adalah hamba Tuhan? Nah Bapak Ibu, hamba Tuhan itu adalah topik kita di bulan ini. Hamba Tuhan itu adalah yang akan kita pelajari, yang akan kita mengerti lebih dalam, dan yang akan kita refleksikan dalam hidup kita, apakah kita hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu adalah sikap hati yang dimiliki seorang Maria terhadap Tuhannya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Dalam bahasa aslinya, boleh tolong diklik lagi, dalam bahasa aslinya hamba Tuhan yang digunakan di dalam Lukas 1 ayat 38 ini yang digunakan oleh Maria menggunakan kata doulos dalam bahasa Yunani yang berarti budak. Apa Bapak Ibu? Budak. Doulos. Jadi waktu Maria bilang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia lagi berkata sesungguhnya aku ini budak. Doulos. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Siapakah budak Bapak Ibu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti hamba adalah abdi atau budak belian. Jadi pada zaman Alkitab seorang budak dapat diperjualbelikan seperti halnya barang sebagai komoditas, seperti halnya barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Budak, manusia, budak Bapak Ibu, budak itu seperti barang yang diperjualbelikan
belikan untuk mendapatkan keuntungan. Itu budak. Nah, hamba atau doulos ini memiliki arti yang sangat rendah kalau dibandingkan di zaman sekarang, lebih rendah dibanding profesi seorang pembantu rumah tangga. Kenapa? Karena doulos itu menunjukkan kepada seorang budak yang tidak memiliki hak sama sekali atas hidupnya sendiri. Tidak memiliki hak untuk kepentingannya sendiri. Ia ada dalam kendali tuannya dan diperlakukan sesuka hati tuannya. Bahkan dia bisa dijual kembali. Ia harus bertindak atas perintah tuannya dan tidak bisa membantah. Hidupnya bukan miliknya dia, tetapi milik tuannya. Begitu rendahnya sampai dibunuh pun tidak akan ada yang bisa menuntut. Itu doulos Bapak Ibu. Jadi nyawanya, hidupnya, semuanya itu adalah milik tuannya. Mau dijual ya dia harus nurut. Mau dibunuh pun itu hak tuannya. Dia nggak punya kepentingan, dia nggak bisa nuntut hak apapun dari tuannya. Itu doulos. Nah, status sebagai budak dengan hati sebagai budak, tadi kan doulos ya, status sebagai doulos dengan hati doulos itu dua hal yang berbeda. Status itu diperoleh pada dasarnya pasti tidak ada seorang manusia pun yang pengen jadi budak. Ada faktor-faktor yang menyebabkan orang terpaksa menjadi budak. Seperti halnya gara-gara perang, gara-gara kemiskinan, gara-gara kejahatan. Tawanan perang sering dijadikan budak atau dijual sebagai budak oleh pihak yang menawan mereka. Gara-gara negara kita kalah, negara mereka mungkin kalah perang dan akhirnya mereka harus dijadikan tawanan dan dijadikan oleh budak oleh negara yang menawan mereka. Dalam masyarakat Israel, orang yang jatuh miskin dapat menjual dirinya dan menjual anak-anaknya sebagai budak guna membayar hutang-hutangnya. Orang yang bersalah karena mencuri dan tidak sanggup membayar ganti rugi dijual sebagai ganti barang-barang yang ia curi dan tampaknya dan dia baru dibebaskan apabila semua tuntutannya sudah dipenuhi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya status budak harusnya semua orang tidak pengen jadi budak. Status budak seringkali ada karena hal-hal yang terpaksa membuat mereka menjadi budak. Tapi di dalam perjanjian lama di kitab Keluaran 21 ada budak yang karena dia sendiri yang mau jadi budak. Saya bacakan ya, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Ini adalah peraturan tentang budak. Inilah peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi 6 tahun dia jadi budak, tahun ke-7 dia bebas tanpa tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang sendiri saja maka keluar pun ia seorang diri. Jika dia mempunyai istri maka istrinya itu diizinkan keluar bersama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dan anaknya tetap menjadi milik tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Jadi misalnya saya beli budak, lalu kemudian saya kasih dia istri dan mereka jadi sebuah keluarga, budak saya punya istri dan punya anak. Pada tahun ke-7 ketika dia bebas, dia gak punya hak atas istrinya, dia gak punya hak atas anaknya, sebab itu pemberian saya. Jadi dia harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, nah inilah poin dari Hineni Bapak Ibu. Jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka.
maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi dalam kitab Keluaran ini diceritakan ada budak yang karena keinginannya sendiri memutuskan untuk menjadi budak bagi tuannya seumur hidup karena cintanya kepada tuannya. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini seorang hamba, doulos. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maria tidak sedang berkata bahwa status dia adalah budak. Tapi hati yang dia miliki kepada Tuhan adalah hati seorang doulos yang sesungguhnya sudah dibebaskan. Tetapi Maria tetap memilih untuk menjadi doulos bagi tuannya, menjadi doulos bagi Tuhannya karena Maria mencintai Tuhan. Rasul Paulus, Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini dulu. Sesungguhnya kita ini adalah budak dosa. Sebelum kita menerima Yesus, kita ini adalah budak dosa. Siapa Tuhan kita? Iblis. Kita ini ada gambarnya, doulos, Bapak Ibu diikat. Kita ini diikat oleh iblis dengan dosa. Kalau iblis bilang jalan, kita pasti ikut jalan. Iblis bilang berhenti, kita berhenti. Kalau kita disakiti, ada orang yang menyinggung perasaan kita, iblis bilang gini, balas. Kita pasti balas Bapak Ibu. Rasanya kita tahu itu salah, tapi kita gak bisa menguasai hal itu, kita memang jadi budak dosa. Balas. Emangnya kamu gak punya harga diri? Emangnya dia lebih baik daripada kamu? Balas. Kita balas Bapak Ibu. Budak dosa. Kita gak bakal punya kekuatan untuk mengampuni selama kita menjadi budak dosa. Dan bahkan dosa-dosa yang lain. Kita tuh pada dasarnya setan ngomong apa kita ikut. Selama kita menjadi budak dosa, kita gak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran. Karena kita diikat dan kita jadi hambanya setan. Tapi Bapak Ibu, Yesus menebus kita. Yesus mau bayar kita, Yesus mau lepasin kita dari budak dosa. Makanya Bapak Ibu lihat budak, Bapak Ibu pasti pernah lihat film-film budak. Apa sih yang dilakukan oleh tuan-tuannya? Disuruh kerja, disuruh melakukan apapun yang budak itu kayaknya menderita banget. Bapak Ibu, selama tuan kita itu adalah setan. Kita itu kayak diikat sama sistem dunia. Kita itu kayak disuruh kerja rodi dan sampai kita itu gak pernah punya yang namanya hidup bahagia. Kita itu bisa dibawa masuk ke dalam sistemnya mereka, sistemnya kerajaan dunia ini. Dan Tuhan mau melepaskan kita. Jadi ada transaksi antara Tuhan dengan setan, jual beli budak. Yesus bilang budaknya aku beli. Dan Alkitab berkata, apa yang membayar kita bukan emas dan perak. Kenapa? Kalau Yesus bilang aku beli pakai emas, iblis gak mau. Kenapa? Karena iblis punya emas. Buat iblis emas gak menarik, kekayaan gak menarik. Bapak Ibu, kekayaanmu tidak bisa melepaskan diri kita dari budak dosa. Jadi apa yang bisa membeli kita dari tangan iblis? Cuman darah Yesus. Nah makanya Alkitab beli, kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak tapi dengan darah yang mahal. Tahukah Bapak Ibu arti dari kematian Yesus? Dia lagi transaksi sama iblis untuk bayar kita yang tadinya kita budak dari dosa. Kita sedang dibawa Yesus, dilepaskan supaya kita tidak lagi menjadi budaknya iblis. Dan hari ini kita yang sudah menerima Yesus, kita dibebaskan, kita bukan lagi budak iblis. Seharusnya, sejatinya kita ini adalah budaknya Yesus. Tuhan kita ini ganti. Tadinya adalah iblis,
Tuhan kita ini ganti, kan dijual beli. Tuhan kita ini ganti Yesus. Sejatinya kita ini adalah budak Yesus. Dan Paulus ngomong pada waktu dia kirim surat di kitab Roma, dia bilang, dari Rasul Paulus, hamba Yesus Kristus. Dalam bahasa aslinya, doulos Yesus Kristus. Dia tahu saya ini budaknya Yesus. Karena saya sudah dibeli oleh darah Yesus. Hasilnya apa Bapak Ibu Paulus? Kalau Bapak Ibu belajar kitab banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Betapa dahsyat hidupnya dipakai Tuhan. Bukan cuman itu, satu kisah yang kita semua pasti hafal dan tahu. Paulus itu bisa nyanyi di tengah kesakitan. Dia baru dihajar, dia baru dipukuli. Kalau Bapak Ibu bayangkan kita jatuh aja itu memar, rasanya nyut-nyutan, betul Bapak Ibu? Dia baru dihajar, dia baru dipukuli, artinya fisiknya itu semua lagi sakit luar biasa, mungkin nyut-nyutan, mungkin bengkak. Tapi pada saat yang sama dia tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu doulos. Dia punya hati doulos. Doulos tidak pernah menuntut apapun dari tuannya. Cuman orang Kristen yang hatinya doulos, dia akan bisa setia dalam keadaan yang terburuk. Dia gak akan pernah nuntut tuannya untuk memberikan keadaan yang baik, baru kemudian dia menyembah Tuhan. Hati doulos membuat kesulitan, penderitaan tidak bisa menghentikan langkah orang percaya untuk tetap mencari Tuhan. Hati doulos tidak bisa membuat keadaan sesulit apapun untuk kita berhenti melayani Tuhan. Hati doulos itulah yang membuat Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Walaupun hidupnya tidak dalam kenyamanan. Karena dia tahu saya ini adalah doulos. Doulos Yesus Kristus. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Dia beli kita dengan darahnya, bukan mau jadiin kita budak, tapi mau jadiin kita anaknya. Bukan mau dipaksa supaya kita kerja rodi Bapak Ibu, tapi dia mau bawa kita menjadi bejana kemuliaannya. Cuman masalahnya apakah rencana Tuhan itu terjadi atau tidak? Tergantung balik lagi kepada apakah kita punya hati doulos kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kita. Karena ketika Maria berkata, ya Tuhan doulos, aku ini doulos, jadi padaku menurut perkataanmu, maka apa yang Tuhan inginkan, Maria menjadi bejana kemuliaannya, itu baru bisa digenapi. Mungkin banyak hal rencana Tuhan gagal dalam hidup kita, bukan gagal, belum terjadi, belum digenapi. Karena kita gak punya hati doulos kepada Tuhan. Karena kita sering, Tuhan jangan saya. Tuhan yang lain aja. Tuhan enggak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu doulos. Hari ini saya belum bahas hineni Bapak Ibu. Tapi prinsipnya hineni itu adalah seorang yang memiliki hati doulos. Doulos bukan karena status atau terpaksa. Doulos karena cintanya dia kepada tuannya. Dan dia memutuskan saya mau mengabdi kepada Tuhan saya. Itu hineni. Yesaya Bapak Ibu itu memiliki hati doulos. Yesaya itu menjadi hamba Tuhan. Dan bangsa Israel itu gak bertobat. Tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena dia doulos. Dia bukan mencari hasil, dia bukan mencari prestasi, dia tidak mencari kebanggaan atas dirinya. Dia cuma melakukan apa yang Tuhan suruh. Titik, itu doulos. Hasilnya terserah Tuhan. Hasilnya terserah tuannya. Jadi Bapak Ibu, hati doulos itu membuat orang Kristen yang melayani Tuhan tidak bisa
dibuktikan oleh apapun. Berapa banyak kita melayani kalau nggak ada hasil kita udah loyo. Karena sesungguhnya hasil itu sebenarnya membawa kebanggaan pada diri kita sendiri. Tapi Yesaya, dia nggak perlu bangga, dia nggak perlu hasil, dia cukup melakukan apa yang Tuhan suruh, dulos, selesai. Berapa banyak kita seringkali males. Karena apa? Karena kita lihat, kayaknya nggak seru, kayaknya nggak ada hasil, kayaknya nggak begini. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau cek itu semua jatuhnya kemana sih? Untuk kepuasan diri kita sendiri. Dan itu bukan hati dulos Bapak Ibu. Budak dia nggak mencari kepentingannya. Budak hanya melakukan apa yang Tuhan, yang tuannya perintahkan. Titik. Nah mungkin Bapak Ibu berkata gini, aduh saya emang gak perlulah mau dipakai Tuhan kayak Maria, mau dipakai Tuhan kayak Paulus. Saya emang gak perlulah mau dipakai Tuhan kayak Yesaya, saya emang gak perlulah, saya emang hidupnya Kristen biasa-biasa sajalah. Yang penting saya masuk surga, tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan remehkan dulos. Karena dulos ini akan menentukan kehidupan kekristenan kita modelnya seperti apa. Basicnya adalah dulos. Dulos akan menentukan banyak hal. Banyak hal, bahkan saya bilang hampir seluruh area kehidupan kekristenan kita itu dipengaruhi oleh apakah kita memiliki hati dulos. Pelayanan kita mau jadi pelayanan emas, perak atau jerami itu ditentukan oleh hati dulos. Saya mau ambil contoh Bapak Ibu beberapa aja. KAM, Bapak Ibu semua kita semua ikut KAM. KAM sesi pertama adalah sesi keselamatan. Setelah sesi keselamatan apa Bapak Ibu kita diajarin apa? Menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Setuju? Betul? Yesus penguasa tunggal. Hanya orang Kristen yang punya hati dulos yang bisa menjadikan Yesus penguasa tunggal. Kalau kita nggak punya hati dulos kepada Yesus, maka kita nggak akan pernah bisa menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Karena sesungguhnya yang memerintah hidup kita bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Hanya orang Kristen yang mau jadi dulos bagi Yesus, sehingga Yesus ngomong apa aja dia ikuti. Itulah yang bisa menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidupnya. Jadi Bapak Ibu, dulos itu akan menentukan sejauh mana kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Dulos. Kalau kita nggak menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita, maka mungkin ya Bapak Ibu nanti pada akhirnya apa yang terjadi di dalam Matius 24 itu yang akan kita alami. Tuhan bilang, sorry ya, aku nggak kenal kamu. Jadi hati-hati dengan biasa-biasa sajalah. Hati-hati Bapak Ibu yang biasa-biasa saja itu. Kemudian bulan kemarin kita belajar source of life. Menjadikan Roh Kudus menjadi sumber kehidupan kita. Sempat dibahas tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus kalau hati kita bukan dulos bagi Roh Kudus? Saya ingat si Desriko kasih contohnya tentang mengampuni. Nah sekarang kita ambil contoh mengampuni di dalam perjanjian baru kan Yesus ajarinya tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Mungkin gak sih Bapak Ibu ada di sini yang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Mungkin gak sih? Rasanya gak mungkin loh. Rasanya gak mungkin. Cuman budak yang ditampar pipi kanan bisa kasih pipi kiri. Halo? Selama kita ini sombong, lu berani tampar pipi kanan gue ya? Siapa? Gak tahu ya siapa saya ya? Emang kamu lebih baik ya dari saya ya? Gue hajar balik. Tunjukin kesalahanmu ya, jangan merasa benar. Cuman budak Bapak Ibu yang bisa kasih pipi satunya waktu ditampar pipi satunya. Kalau kita nggak punya hati dulos, itu nggak mungkin.
Jadi hidup dipimpin Roh Kudus, kata Desriko waktu itu di doa malam, salah satunya adalah mengampuni. Mengampuni yang Tuhan ajarkan apa? Mengampuni sampai seperti itu. Siapa yang bisa itu? Cuman orang yang punya hati dulos. Jadi kemudian Herman di doa malam bahas hamartia. Yaman ya? Hamartia, Bapak Ibu yang gak ikut doa malam merugi sekali. Keren. Saya tuh sampai begini, dengerin ini pengajaran Alkitab luar biasa lebih dari dosen saya. Dikasih gambar Bapak Ibu, gambarnya itu kayak orang manah, ada buletan. Dosa itu dari kata hamartia gitu ya Man ya. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Jadi dosa itu bukan gini, berzina dosa. Enggak, itu udah pasti. Juri dosa itu udah pasti. Tapi untuk level kita Bapak Ibu, meleset dari sasaran. Tuhan maunya ke kanan, kita ke kiri, itu meleset. Dosa. Ayo loh. Tuhan maunya kita belok, kita maju aja nabrak. Meleset. Hamartia. Tuhan maunya kita maju, kita berhenti aja. Meleset dari apa yang Tuhan mau. Hamartia. Wah, siapa yang bisa hamartia Bapak Ibu? Cuman orang Kristen yang punya hati dulos. Siapa yang bisa hamartia? Siapa yang bisa enggak meleset? Cuman orang Kristen yang punya hati dulos. Tuhan ngomong ke kanan, ya udah aku ke kanan. Tuhan ngomong ke kiri, ya udah aku ke kiri. Tuhan ngomong maju. Tapi di depan kayaknya nggak ada sesuatu yang menarik Tuhan untuk aku ke sana. Maju kata Tuhan. Cuman budak yang tetap maju. Jadi Bapak Ibu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus ditentukan oleh dulos. Tadi apa pertama? Yesus menjadikan Yesus penguasa tunggal. Kalau kita nggak punya hati dulos, rasanya sih hidup kita cuma dipimpin daging. Ketaatan kita itu ketaatan yang palsu, ketaatan yang menyenangkan daging kita. Kalau daging kita setuju, baru kita taat. Kalau enggak. Karena cuma dulos yang bisa taat tanpa menuntut apapun. Lalu kemudian bulan sebelumnya lagi kita belajar a proven quality. Belajar tentang iman yang teruji. Kita belajar waktu itu ya banyak sih. Dari Paulus kita juga belajar. Jelas Bapak Ibu, mengapa Paulus punya iman yang bisa diuji oleh kesulitan. Karena dia punya hati dulos. Kemudian kita juga pernah belajar dari a proven quality. Waktu itu saya sempat membahas tentang Abraham. Dari Kejadian 22. Bagaimana dia teruji imannya ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan anaknya. Sebetulnya itu masuk logika enggak sih Bapak Ibu? Nyembelih anak sendiri buat Tuhan. Coba dipikir secara logika. Nyembelih anak sendiri buat Tuhan. Enggak masuk logika Bapak Ibu. Enggak masuk logika. Sama kayak gak masuk logika kita ditampar kanan suruh kasih yang kiri. Gak masuk Bapak Ibu. Cuman budak yang bisa melakukannya. Dan itu Abraham, itu Hineni. Ini saya gak bahas terlalu dalam Bapak Ibu. Karena nanti waktunya gak cukup. Lalu kemudian mungkin Bapak Ibu gini. Saya mah yang penting diberkati aja lah, hiduplah. Jangan salah Bapak Ibu. Kunci dari berkat adalah dulos. Saya kasih contoh, banyak banget tapi kan nanti waktunya gak cukup. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Naaman. Kunci dari mujizat adalah dulos. Naaman itu kan sakit kusta. Kemudian dia datang ke Nabi Elisa. Dan disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia itu panglima, bukan budak. Dia itu panglima perang, bukan budak. Jadi nolak dia. Saya ini panglima perang.
Itu nabi bahkan gak nemui saya loh. Tersinggung dia. Dia bukan budak Bapak Ibu. Itu nabi bahkan gak keluar. Cuma nyuruh bujangnya doang. Bilang suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Tersinggung dia Bapak Ibu. Dia ikut mandi? Enggak. Terjadi mujizat? Enggak. Kapan mujizat terjadi? Waktu dia mulai mau ikut taat. Artinya dia merendahkan dirinya ya Bapak Ibu ya. Betul? Dari seorang panglima ikut. Ya udah. Hati hamba Bapak Ibu, dulos. Baru mujizat terjadi. Dulos itu kunci mujizat Bapak Ibu. Halo? Satu contoh lagi. Air menjadi anggur. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, air menjadi anggur. Air tidak akan pernah menjadi anggur kalau pada saat itu tidak ada pelayan. Ada dulos di sana yang ikut aja kata mereka. Ikut aja kata Maria. Maria ya betul ya yang nyuruh. Cedok air berikan kepada pemimpin acara. Cuman budak yang mau melakukan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang disuruh mau enggak? Enggak mau Bapak Ibu. Siapa yang melakukan itu? Pelayan. Pokoknya gue disuruh ya jalanin aja. Suruh cedok ya cedok. Kalau ternyata nanti jadinya ini air enggak jadi anggur ya urusan yang nyuruh. Betul? Seharusnya hati kita sama Tuhan begitu Bapak Ibu. Lakukan aja apa yang Tuhan suruh. Hasilnya ya urusan yang nyuruh. Itu dulos Bapak Ibu. Dan mujizat terjadi karena dulos. Jadi Bapak Ibu, ini baru sekian contoh. Kalau semuanya saya khawatir waktunya bisa sampai siang. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ambil contoh itu aja. Dan saya ingin rangkum sedikit contoh itu. Tahukah Bapak Ibu ketika Abraham, sikap hati dulos itulah yang membuat Abraham bisa mengorbankan anaknya. Dan setelah itu terjadi Tuhan sampai ngomong gini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Dia gak tahan lihat hati dulosnya Abraham. Aku bersumpah dengan diriku sendiri. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, sumpahnya Tuhan itu datangnya dari hati dulos. Gampangnya Bapak Ibu, di sini kan ada yang bekerja. Bapak Ibu mungkin ada yang memiliki staf. Atau minimal teman satu tim. Bisa rasain gak yang punya hati dulos dengan yang enggak? Kerjanya pasti beda, setuju Bapak Ibu? Ada orang yang kerja, yang penting gue dapat gaji. Hatinya bukan hati hamba. Tapi ada orang yang kerja, hatinya itu hati hamba. Bapak Ibu jatuh hatinya sama yang mana? Kalau Bapak Ibu jadi pimpinan. Kalau misalnya harus ada yang dinaikin gajinya, Bapak Ibu pilih yang mana? Hati dulos itu mendatangkan berkat. Jadi jangan sepelekan hati dulos Bapak Ibu. Ini enggak cuma bicara tentang dipakai Tuhan. Kalau Bapak Ibu ya mungkin gampangnya mungkin mbak di rumah. Kalau mbak di rumah kita itu kan ada yang kayaknya kerja tuh males-malesan gitu. Pokoknya kerja yang penting dapat gaji males-malesan. Kita pengen gak sih naikin gajinya? Tapi kalau ada mbak yang kerjanya luar biasa, dia gak minta. Kalau bisa kita pengen naikin, setuju betul? Dia gak minta. Gak tahan kita lihat hati dulosnya. Tuhan juga sama Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saya mau membuat kesimpulan bahwa dulos ini adalah ini baru hanya sekian contoh. Adalah dasar dari sebuah ketaatan total. Tidak ada ketaatan total tanpa hati dulos. Ketaatan kita palsu tanpa hati dulos. Ketaatan total adalah ketaatan yang sampai dengan mengandung resiko terbesar dalam hidup kita. Taat total. Nggak dipilih-pilih. Yang ini resikonya gede, saya nggak perlu taat. Oh, satu contoh lagi tentang berkat Bapak Ibu dulos. Suami saya kan waktu kemarin bahas tentang
itu tuh pengumuman sumbangan. Jadi memang dari sejak pandemi itu banyak sekali yang ngomong sama kita kan, kalau di video gereja-gereja lain itu selalu dikasih kan. Video-videonya itu selalu dikasih, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan silakan kirimkan nomor rekeningnya ini. Jadi banyak yang ngomong sama kita, kasih. Itu pengumuman seperti itu di semua gereja tuh umum. Tapi suami saya bilang tetap gak mau, kekeh gak mau, enggak gitu. Kasih, itu yang ngomong banyak banget yang ngasih masukan. Suami saya tetap bilang enggak. Kalau memang mereka mau memberi, mereka pasti akan cari nomor rekening. Atau pasti mereka punya jalan untuk memberi gitu. Tapi kalau seperti itu enggak katanya. Lah tapi kira-kira 1-2 bulan ini ya, tiba-tiba pengumuman ada ibadah, bawahnya ada persembahan. Saya kaget, saya WhatsApp. Ini gak salah dikasih nomor rekening nih. Saya bilang gitu. Terus jujur dalam hati saya, apa gereja lagi kurang duit ya? Jujur Bapak Ibu, waktu itu belum cerita lah tentang gereja diberkati dan segala macam. Jadi apa gereja lagi kurang duit? Loh ini manusia loh Bapak Ibu. Terus saya tanya, kenapa sekarang ditulis? Dia bilang, ini adalah tuntunan saya. Bapak Ibu, karena ada kerinduan untuk diberkati dan suami saya percaya bahwa berkat itu datangnya melalui ketaatan memberi. Sebab itu sudah dibuktikan lewat hidupnya juga. Dan itu adalah firman Tuhan, bukan masalah dibuktikan, itu adalah firman Tuhan. Kerinduan Bapak Ibu diberkati, itu datangnya dari ketaatan ya Bapak Ibu. Hamba Tuhan gak bisa memberkati. Ketaatan Bapak Ibu itulah yang mendatangkan berkat atas hidup Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu, cuman orang yang punya hati dulos yang bisa taat dalam memberi. Kenapa? Karena budak itu gak merasa punya hak atas apapun yang dia miliki. Yusuf itu adalah budak Bapak Ibu. Dia itu berhasil sampai diangkat menjadi orang kepercayaannya Potifar. Tapi dia enggak punya rasa memiliki sedikit pun karena dia tahu dia budak. Hari ini dia jadi pemimpin, besok dia dijeblosin penjara. Enggak ada yang bisa protes. Mungkin kalau di zaman ini pada saat itu Yusuf udah dikasih fasilitas mobil, udah dikasih fasilitas rumah pribadi. Tapi dia enggak menganggap bahwa itu adalah miliknya sebab dia adalah budak bagi Potifar. Bapak Ibu kalau kita punya hati dulos terhadap Tuhan, mungkin hari ini Tuhan kasih banyak fasilitas, tapi kita gak pernah merasa bahwa itu adalah hak milik kita. Kita tahu itu adalah anugerah dari Tuhan kita. Halo? Itu adalah anugerah dari Tuhan kita. Budak buru-buru untuk mempertahankan hartanya, sedangkan nyawanya pun dia gak bisa pertahankan. Besok tuannya bilang, bunuh. Dia mati Bapak Ibu. Sebetulnya sejatinya kita juga sama. Hidup yang kita punya itu dari Tuhan kita. Halo, kalau Tuhan kita bilang besok stop ya. Stop kita Bapak Ibu. Halo, stop fasilitas apapun yang kita punya. Bye-bye. Halo, Bapak Ibu. Kalau kita punya hati budak, kita tuh free, bebas. Mengapa kita khawatir? Beberapa waktu lalu saya tuh khawatir banget, khawatir masa tua. Gara-gara suami saya nih beberapa bulan ini ngurusin orang tua terus. Saya jadi mikir ntar saya tua kayak gitu ya. Ntar saya tua kayak gitu. Dari yang non jemaat, yang keluarga gitu. Lama-lama saya jadi mikir, saya liatin gitu. Aduh nanti saya tua kayak gitu ya. Aduh. Itu benar-benar mengganggu banget Bapak Ibu. Aduh, terus aku tinggalnya di lantai 2 ya. Nanti kalau udah gak bisa naik tangga kayak gitu gimana ya? Kalau udah usia naik tangga itu pun menderita Bapak Ibu. Aduh, bagaimana ya? Aduh. Dan segala macam Bapak Ibu ngitung umur. Sebentar lagi 50. Untuk bisa jalan naik ke lantai 2 berapa tahun lagi ya? Aduh, jemuran di lantai 3 lagi. Aduh. Saya nggak bayangin orang-orang yang udah usia ya, dulunya mudanya jaya-jaya tapi udah usia udah nggak punya penghasilan, maaf jujur kata, untuk membayar PRT pun udah nggak ada income.
Lalu nanti kalau aku nggak bisa ada Mbak, aku gimana ya jemur ke atas? Konyol banget Bapak Ibu. Tapi ya itu manusia. Sampai akhirnya pas saya lagi nyiapin ini, oh iya budak. Kalau saya ini budak, saya khawatir apa sih? Budak tuh nggak pernah punya tuntutan, nggak pernah punya ekspektasi, Bapak Ibu. Budaknya Tuhan. Terserah Tuhan bagaimana. Dan itu langsung free. Hidup kita bebas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan hati hamba. Oh itu akan menolong kita dalam banyak hal. Dan itu akan menentukan kekristenan kita. Hati hamba, doulos, itulah yang akan membuat apakah rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita atau tidak. Hati hamba atau doulos itulah yang akan menentukan apakah Tuhan dapat memakai hidup kita atau tidak. Seperti Tuhan memakai Maria dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Maria. Hati doulos itulah yang akan menentukan apakah kita kuat menghadapi kesulitan. Apakah kita tetap setia di saat yang paling sulit. Seperti Rasul Paulus tetap setia, tetap menyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap mencari jiwa bagi Tuhan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Hati doulos itu jugalah yang akan membuat apakah kita bisa memiliki kualitas iman yang teruji. Hati doulos itulah juga yang akan membuat apakah kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Dan hati doulos itu jugalah yang akan menentukan apakah kita bisa mengalami pengangkatan dari Tuhan. Sebab Alkitab berkata prinsip pengangkatan dalam kerajaan Allah. Barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Wow, doulos Bapak Ibu. Hati hamba. Saya akan tutup Bapak Ibu, silakan teman-teman pemain musik. Karena luas sekali, kemarin saya sharing sama teman, Cici mau bahas tentang ini ya, saya bilang ini luas banget, saya jujur bingung mau dibawa kemana. Karena hampir seluruh area kehidupan kekristenan kita dipengaruhi oleh hati hamba. Saya berdoa Tuhan maunya pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan ini Bapak Ibu yang Tuhan taruh begitu kuat di dalam hidup saya dari hati hamba. Yang Tuhan cari adalah hati yang mengasihi Tuhan. Doulos adalah gairah. Doulos adalah passion. Doulos adalah sebuah tindakan pengabdian dan pelayanan yang lahir sebagai bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Yang Tuhan taruh di hati saya untuk doulos. Tuhan cuma mau cari orang-orang yang mencintai dia. Melayani karena mencintai. Berdoa karena mencintai. Hari-hari ini ada orang berdoa bukan karena mencintai Tuhan. Tapi karena mencari jawaban dari Tuhan. Melayani karena mencintai. Bukan karena tugas. Halo. Mengikut Tuhan karena mencintai. Dan itu adalah pesan yang Tuhan letakkan di hati saya. Yang Tuhan cari, yang Tuhan mau dari hidup kita. Cuma mencintai. Karena hanya cinta itulah yang bisa membuat seseorang memiliki hati doulos. Tanpa kita mencintai Tuhan, kita gak akan bisa memiliki hati doulos. Bapak Ibu, Tuhan sudah membayar kita. Sejatinya kita ini adalah budaknya Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjadikan kita budak. Tuhan tetap memberikan kehendak bebas kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kalaupun kita mengabdi kepada Tuhan, itu karena cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin kalaupun kita melayani Tuhan, itu karena cinta kepada Tuhan. Tuhan gak mau paksa kita, tapi Tuhan rindu ada hati-hati yang mengasihi. Dan itu bicara tentang apa? Kasih mula-mula. Saya mendengarkan, terkonfirmasi bahwa ini memang pesan Tuhan. Karena saya mendengar sebuah kesaksian Bapak dan itu klik banget. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang punya karunia
luar biasa dan itu sudah keliling dunia. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti tahu. Keliling dunia Bapak Ibu dengan pengurapan yang luar biasa. Dan dia berkata seperti ini, dia ditegur Tuhan. Dia ditegur Tuhan melalui sebuah penglihatan bahwa orang datang kepada Tuhan, Yesus, dan Yesus lihat dan kemudian Yesus mengangguk. Waktu Yesus mengangguk artinya Yesus senang, Yesus berkenan dan orang itu masuk. Tapi waktu Yesus geleng, orang itu harus dibawa oleh dua makhluk. Lalu kemudian ini dia, giliran dia hamba Tuhan yang kelas dunia ini datang. Tuhan enggak ngangguk, Tuhan juga enggak geleng. Tuhan cuman bilang sama dia, intinya adalah jangan tinggalkan kasih mula-mula. Dia bilang gini, sekarang saya enggak peduli dengan urapan saya. Rupanya Bapak Ibu, orang bisa tinggal dalam pengurapan. Orang bisa melakukan banyak mujizat. Tapi belum tentu hatinya masih cinta sama Tuhan. Dia bilang gini, saya enggak peduli urapan saya enggak peduli seluruh pelayanan saya diambil. Saya enggak peduli semuanya. Sekarang yang saya cuma mau tetap bisa cinta kepada Tuhan. Seperti cinta mula-mula saya enggak mau kehilangan Tuhan. Dia bilang, saya ngerti arti Matius 24. Bukankah aku sudah melakukan mujizat demi nama-Mu Tuhan? Tapi Tuhan bilang, sorry, aku gak kenal kamu. Bapak Ibu, itu pesan Tuhan. Ayo cintai Tuhan dengan cinta mula-mulamu. Jangan lepaskan cinta mula-mula. Tanpa cinta mula-mula kita gak mungkin punya hati dulos. Tanpa hati dulos kita gak mungkin punya kehidupan kekristenan yang benar. Bahkan sampai kepada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Jangan lupakan ini Bapak Ibu teman-teman. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Mari saya undang kita semua berdiri, bangkit berdiri. Kepadamu, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam
rindu kita semua memiliki hati hamba. Amin. Dulos, sangat jelas sekali firman Tuhan. Rindukanlah kemuliaan Tuhan, rindukanlah Tuhan. Biar Tuhan mengubah hidup kita. Memiliki hati seorang hamba. Amin. Siang hari ini kita akan sama-sama perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah dapat roti dan anggur, Bapak Ibu saudara yang di Zoom juga. Kita mau sama-sama bersekutu dengan Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa, waktu kita terima tubuh dan darah Yesus, maka Tuhan berikan hati hamba, dulos di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Kita dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita mengambil waktu menyembah Tuhan pada siang hari ini? Kita nyanyikan lagu tadi, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, Bapak Ibu saudara boleh angkat tangan. Bapak Ibu saudara boleh berlutut. Kita ini adalah dulusnya Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan. Kita karabasyikiri aramata karabasya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 karabasy
Hallelujah.
Mari sembah Tuhan, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Hita karama shegere aramata karama shakara mata karama she. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan lembut kita katakan sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan Yesusku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Siang hari kami belajar sesuatu yang berharga sekali. Sangat berharga Tuhan. Dan kami berdoa itu bukan yang kami dengar, tapi kami boleh mengalaminya Tuhan. Mari Tuhan bentuk kami, bentuk setiap umat-umat. Biar kami semua memiliki hati seorang hamba. Doulos yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap tugas, aktivitas, pekerjaan umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman saudara. Selamat hari Minggu semuanya, sehat-sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.